Meskipun nanti dalam rilis kali ini saya akan tampilkan juga evaluasi ekonomi pada level yang sangat mikro, yang tentu saja akan membuat Bung Philips ya, itu harus bekerja 24 jam per hari nanti ya, supaya lebih adil. Kita mulai dari penilaian umum dulu. Pertama adalah bagaimana responden kami yang tersebar di 38 provinsi secara proporsional itu mempersepsi kinerja Presiden Prabowo Subianto. Ini pengukurannya sudah kita ulang berkali-kali, ya, pakai pengukuran atau wording atau pertanyaan yang standar sejak awal reformasi sampai sekarang. Jadi ini pertanyaan yang biasa dipakai oleh lembaga-lembaga internasional untuk mengukur kinerja approval rating. Dan kalau kita tanya dengan pengukuran yang sama, tetapi dengan objek yang berbeda, karena kita punya presiden baru sejak November 2004, itu approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5%, yang mengatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3% pada waktu 16 hingga 21. Jadi kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari, itu mirip ya. Kompas menemukan 80,9%, kami menemukan 79,3%. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas, tetapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan indikator politik Indonesia. Mungkin perbedaannya karena waktunya juga tidak sama antara survei Kompas dengan survei indikator, tetapi statistiknya tidak signifikan. Nah, kami juga menemukan mereka yang tidak puas atas kinerja Presiden Prabowo sebagai presiden pada waktu 100 hari pemerintahan beliau. Jadi kita menghitung 100 hari per 20 Oktober 2004. Jadi besok adalah tepat 100 hari. Survei dilakukan kurang lebih beberapa hari sebelum 100 hari. Nah, hasilnya ada 16,9% warga negara di Indonesia yang terpilih dalam survei kami yang menyatakan kurang puas atau tidak puas. Jadi ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto, mengindikasikan bulan madu politik dengan publik belum berakhir. Ini agak berbeda dengan misalnya kalau kita bandingkan dengan masa pemerintahan Jokowi ya, awal periode pertama, yaitu Oktober 2014 sampai Januari 2015. Waktu itu kita melakukan survei bulan Januari 2015, 100 hari setelah beliau dilantik sebagai presiden periode pertama, approval ratingnya terdampak oleh kebijakan tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM. Kemudian juga agak berbeda dengan kinerja Presiden SBY periode kedua. Jadi setelah menang telak di periode kedua, Pak SBY ya, itu mengalami masa bulan madu yang relatif singkat di periode kedua karena ada drama senturi dan beberapa isu politik yang terkait dengan elit partai Demokrat. Nah, sejauh ini tidak ada atau belum ada indikasi masa bulan madu politik ya, dengan publik antara masyarakat dengan Presiden Prabowo berakhir lebih cepat. Belum ada indikasi itu. Kemarin sempat muncul isu kenaikan PPN secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kementerian Keuangan sepertinya berubah, hanya menaikkan PPN 12% hanya kepada barang mewah. Dan itu yang membuat kepuasan terhadap Presiden Prabowo relatif masih tinggi. Bahkan nanti kita akan tampilkan trennya, ya itu, nah ini dia di trennya. Ini trennya, jadi ini pengukurannya sama, Bapak sekalian. Kita punya data sebenarnya pada masa Ibu Mega, tetapi datanya terlalu sedikit karena Ibu Mega tidak penuh, ya, tidak full satu periode. Ya. Tetapi overall pengukuran yang sama dengan approval rating presiden yang berbeda-beda, itu hasilnya variatif. Artinya naik turunnya approval rating itu menunjukkan sangat ditentukan oleh konteks pada waktu survei itu dilakukan. Jadi misalnya ini yang biru ini approval rating Presiden SBY ya, 2 periode. Yang merah ini adalah approval rating Presiden Jokowi.
Pak Jokowi pernah approval ratingnya 40% ya, pada waktu Juni 2015. Nah ini habis menaikkan harga BBM. Jadi rekor terendah ya approval rating Presiden Jokowi. Memang ada masa di masa Pak Ibu Mega yang menjadi presiden, approval ratingnya bahkan sekitar 30-an%. Tapi overall kan naik turun ya, naik turun. Nah, Pak Prabowo itu startnya 79%. Jadi ini pertama kali kita survei dirilis ke publik, approval Pak Prabowo 100 hari setelah menjabat 79%. Nah ini start yang baik, ya start yang baik. Nah kalau kita belajar dari masa pemerintahan sebelumnya, naik turunnya itu ternyata punya korelasi dengan tingkat inflasi. Jadi ketika inflasi tinggi, itu umumnya punya dampak terhadap approval rating presiden siapapun. Ini contohnya ini ya. Jadi waktu itu inflasi 17% tahun 2005, ya itu approval Pak SB juga turun. Demikian juga ketika inflasi bulan Juni 2015 naik akibat kenaikan harga BBM dan dampak terhadap kenaikan inflasi, itu approval rating Pak Jokowi juga turun. Tetapi kalau kita lihat trennya, overall kita menemukan inflasi pada masa Pak Jokowi relatif rendah, dan itu yang menjelaskan mengapa approval Pak Jokowi relatif tinggi. Hanya beberapa kali approval ratingnya terkena dampak inflasi, tetapi overall bisa terkendali. Nah, Pak Prabowo 100 hari menjadi presiden, itu inflasinya bahkan lebih rendah dibanding masa Pak Jokowi menjadi presiden. Jadi 1,84% inflasi. Nah ini nanti kita bisa diskusi ya sama Bung Philip atau yang lain media ya, mengapa terjadi demikian? Apakah inflasi rendah ini kabar baik ataukah bisa jadi PR? Nah kalau inflasi rendah itu juga bisa jadi isu terkait dengan apakah ya sinyalemen ekonomi berkaitan dengan ekonomi yang melambat sehingga tidak terjadi pergerakan ekonomi di tengah masyarakat. Itu jadi bahan diskusi nanti. Tapi overall untuk popularitas presiden itu menguntungkan inflasi yang rendah. Nah, coba kita cek di kelompok mana masyarakat yang puas dan tidak puas. Kemudian kita bandingkan ya antar kelompok demografi. Di sini kepuasan berdasarkan gender tidak terlalu berbeda, tetapi ketidakpuasan di kalangan laki-laki sedikit lebih banyak dibanding perempuan. Meskipun overall kalangan laki-laki juga besar sekali yang puas. Kemudian kalau dibandingkan dengan tingkat kepuasan berdasarkan generasi, tingkat kepuasan dari kelompok baby boomers itu meskipun mayoritas tapi lebih rendah dibanding Gen Z. Mungkin ada kaitannya dengan efek partisan ya, karena Gen Z salah satu basis demografi pendukung Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo menang dengan angka yang meyakinkan di Pilpres kemarin ya. Ini angkanya cukup tinggi sekali selisihnya, 81,7% Gen Z yang puas, sementara dari kelompok baby boomers yang puas 73,4%. Dari sisi etnik ya, Pak Prabowo tingkat kepuasan agak rendah di kalangan etnik Batak dan Minang. Meskipun mayoritas ya, tetapi coba bandingkan dengan etnik Bugis, Madura itu tinggi-tinggi, Jawa, Sunda juga tinggi. Kemudian berdasarkan ormas juga tinggi, ya, berdasarkan pendidikan, ini menarik ini. Bahkan di kalangan yang berpendidikan tinggi sekalipun, overall ya 13,7% mereka yang berpendidikan kuliahan, itu yang puas 76,9%. Jadi lagi-lagi kalau ditanya dengan populasi yang representatif, kelompok yang berpendidikan tinggi pun masih puas sampai Januari 2025. Oke, saya skip. Nah, ini berdasarkan desa kota, tidak ada beda antara warga desa sama kota di tingkat kepuasan. Meskipun di kalangan yang warga yang tinggal di kota, itu ketidakpuasan sedikit lebih tinggi, tapi saya yakin kalau diuji statistik tidak beda ini ya, 15 dengan 18%. Kemudian berdasarkan wilayah, itu tingkat kepuasan tertinggi di Sulawesi, ya, 91,2%.
Ini salah satu stronghold-nya Pak Prabowo ya. Mungkin salah satunya juga karena faktor Pak Prabowo berasal dari Sulawesi Utara ya. Tetapi lagi-lagi ini across the board di Sulawesi tinggi sekali. Yang agak rendah meskipun masih mayoritas itu Banten. Tapi di tempat lain di atas 70. Kemudian berdasarkan afiliasi politik, karena kita tahu kepuasan itu tidak semata-mata faktor teknokratik, ada juga efek partisan. Nah, kita cek ya, apakah kepuasan terhadap Pak Prabowo itu bersifat partisan atau multipartisan. Nah, kita punya pertanyaan pilihan partai atau anggota legislatif berdasarkan pileg 2024 dan pilihan pilpres. Pemilih PKB yang puas 82,5% ini menarik. Nah, kita tahu PKB secara formal tidak mendukung Pak Prabowo 2024. Gerindra juga tinggi. Jadi ada beberapa partai yang tingkat kepuasannya di atas 80%, yaitu konstituen PKB, meskipun mereka memilih PKB, tingkat kepuasannya 82,5, kemudian Gerindra, kemudian Golkar wajar ya, karena kita tahu Golkar mendukung Gerindra, yang mendukung Pak Prabowo waktu Pilpres, Demokrat, dan PAN. Nah, pemilih PDIP yang puas terhadap Pak Prabowo 75%. Basis konstituen yang relatif tinggi tingkat ketidakpuasannya itu PKS 27%. Tapi hampir 70% basis PKS juga puas sama Pak Prabowo. Ini artinya kepuasan terhadap Pak Prabowo itu bersifat multipartisan, apapun partainya happy sama Pak Prabowo minimal sampai bulan Januari ya 2025. Nah, bagaimana dengan pilihan Pilpres? Dari 3 pasangan calon, kan kita tahu pemilih Anies Muhaimin itu ada 24,9%. Itu juga mayoritas puas, 61,8%. Pemilih Prabowo Gibran itu tidak seluruhnya puas. Ada juga pemilih Pak Prabowo yang tidak puas, yaitu 14,1%. Tapi dibanding dengan konstituen 2 capres yang lain, pemilih Pak Prabowo paling puas terhadap kinerja Pak Prabowo 100 hari pemerintahannya. Nah, di antara 3 konstituen pemilih capres-cawapres 2024 yang paling tidak puas, paling banyak ketidakpuasannya itu pemilih Anies. Meskipun mayoritas 61,8%. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan sekitar 79% responden itu puas sama kinerja Pak Prabowo sebagai presiden? Nah, ini pertanyaan terbuka, jadi kita persilahkan mereka menjawab. Apa kita kasih pilihan jawaban apapun, itu 18,9% mengatakan puas dengan kinerja Prabowo karena Pak Prabowo dianggap tegas, dibawa, berani, bijaksana. Kita gabung dalam satu. Kedua adalah pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Ini artinya kinerja lembaga hukum, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, itu ikut juga menyumbang kepuasan terhadap kinerja Presiden. Apapun, terutama adalah lembaga yang secara administratif ya, yaitu masih berada di bawah kepala negara. Misalnya kejaksaan atau Kapolri atau Polri. Kalau misalnya kinerja pemberantasan korupsinya baik, itu punya efek positif terhadap Pak Prabowo. Tapi kalau misalnya kinerja pemberantasan korupsinya dianggap kurang positif, itu punya dampak negatif terhadap kinerja atau persepsi atas kinerja presiden. Gitu ya. Tetapi per hari ini, per Januari 2025, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan atau polisi ya itu dianggap positif. Tinggal dicek. Mungkin nanti Profesor Suparji yang bisa mengecek di antara lembaga-lembaga hukum mana di antaranya yang paling agresif dalam memberantas korupsi. Tentu sebagian kalangan kan menyebut kejaksaan yang relatif sangat agresif, terutama dalam beberapa tahun terakhir untuk menegakkan
agenda hukum berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kemudian ada 12,8% yang mengatakan kinerjanya bagus atau sudah terbukti kinerjanya. 12,8%. Dan ada yang mengatakan banyak program kerja yang mulai terrealisasi 9,2%. Kemudian ada juga yang menyebut sering memberi bantuan, program makan bergizi gratis, membawa perubahan, macam-macam ini alasannya ya. Lagi-lagi kita nggak bisa membatasi pilihan karena apa namanya ini pertanyaan terbuka. Nah, kemudian bagaimana dengan 16,9% yang mengatakan tidak puas terhadap kinerja Pak Prabowo? Nah, itu kita tanya juga alasan ketidakpuasannya itu. Dari 16,9%, 44,7% itu mengatakan tidak puas terhadap kinerja Pak Prabowo karena hasil kerjanya belum ada atau kinerja belum. Jadi ini saya harus agak pelan-pelan. Jadi ini baseline-nya adalah 16,9% yang tidak puas. Yang sebelumnya ini itu baseline-nya 79%. Jadi buat media hati-hati karena kita ini pertanyaan subset namanya ya. Jadi kita tanya pertanyaan besarnya, di antara yang menjawab puas kita tanya lagi apa alasan puas, dan di antara yang tidak puas 16,9% kita tanya lagi apa alasan tidak puas. Jadi kalau 44,7% dari 16,9% itu menyatakan karena faktor kinerjanya belum ada gitu, atau kinerjanya belum. Kemudian ada juga yang mengatakan program kerja belum terrealisasi dengan baik, 14% dari 16,9%. Ada yang mengatakan kurang puas karena baru menjabat, yaitu 13,1% dari 16. Ada yang mengatakan harga bahan pokok meningkat, bantuan tidak tepat sasaran atau tidak merata. Ini banyak nih